Jalan-jalan lagi, Teluk Waru lagi. Oke, kali ini kita jalan-jalan lagi di Teluk Waru dari kolam samping pembuangan abunya PLTU melewati jalan cor-coran yang sudah ada sejak lama, masih menggunakan Honda HDV 150 yang CBS tahun 2020 sih belinya. Tapi aslinya ini pembuatannya tahun 2019. Masih turun ke bawah kita. Jalanan masih enak, masih cor-corannya masih lumayan terawat. Rumput sebelah kanan di tepi kolamnya ini juga pendek-pendek, mungkin habis dipotongin. Biasanya kalau lagi panjang-panjang tuh sampai kena tangan, sampai bikin gatal. Oke, ini karena jalanan rusak pertama. ADV ini udah dirubah, dilakukan sedikit modifikasi nih. Yang paling kelihatan di kamera ya windshieldnya lebih panjang sekitar 5 cm. Jadi anginnya nggak terlalu nampar muka kalau ngebut. Oke, kelihatan banget ya jalan sebelah kiri ini kayak agak lebih luas sedikit gitu. Emang mungkin udah sering sih mobil masuk sini, dan kemungkinan sih bakal lebih luas ya dari ini. Sekarang udah segini. Kelihatan banget kalau mobil sering masuk sini karena rumputnya dipotongin, tanahnya diuruk, tanahnya ditimbun baru. Iya, iya, iya. Oke, ada handguard juga. Sorry ya kalau ini ada mounting action cam tapi udah berkarat gitu. Jorok banget emang. Atau materialnya nggak tahan karat. Terus kita terus maju. Jalan ini selalu diambil memang untuk motong jarak, motong waktu juga, menghemat waktu kalau mau dari PLTU menuju ke Teluk Cina atau Teluk Waru, ke kampungnya gitu. Di Teluk Waru tuh setidaknya ada dua perusahaan yang besar yang bisa kita ingat, PLTU sama PT Refinery Nusantara atau Apikal Group, yang mengerjakan penyulingan kelapa sawit gitu. Nah, jalanan ini nih, jalanan yang samping ini ada kayak jembatan sedikit, ada sekat dicor gitu. Masih seperti ini jalannya, masih berbongkah-bongkah kayak gitu. Di samping kolam pembuangan abunya PLTU. Nah, di depan ini, ini yang daerah ada safety markingnya kuning hitam ini. Jembatan itu ambrol rupanya. Ya gimana nggak ambrol, jalanannya lempung kan. Oke, terus kita maju. Kelihatan banget ya daerah sebelah kiri lebih luas ya. Kelihatan banget kalau bahwa mobil tuh udah sering banget masuk sini. Udah dibuka jalannya. Semakin luas, semakin rata, semakin halus. Dulu nggak ada pilihan lain selain harus ngambil batu berbongkah-bongkah, itu harus dilewatin. Kalau yang ini kan kelihatan banget nih, sebelah kanannya oke masih berbongkah-bongkah batu istilahnya. Sebelah kirinya udah ditimbun tanah yang baru jadi lebih mulus untuk mobil lewat gitu. Mobil udah bisa lewat sini. Jalan ini ujungnya di atas itu, di bukitnya itu pos 2 nya PLTU. Jalanan sini, pagar sebelah pembatas sebelah kanan kita ini udah ada yang dibangun ulang, ditutup ulang, sebagian ada yang masih dibiarkan terbuka. Ini pagar baru nih sebelah kanan yang dulunya dijebol. Nah, kita sudah sampai di persimpangan ini, pos 2 nih, di belakang pos 2 nya PLTU. Kalau sebelah kanan ke PLTU, kalau sebelah kiri kita ke Teluk Waru. Nah, kita ke belakang. Di sebelah kanan ini ada pertigaan lagi. Kalau ke kanan tuh ke daerah-daerah masih punya PT KRN juga, cuma daerah plant yang bawah, tempat penghilangan. Ada warung Pak Kumis seperti biasa di sebelah kanan, tempat istirahatnya para pekerja-pekerja PLTU atau KRN.
yang lagi nggak kerja atau lagi istirahat aja gitu, pengen makan siang, biasanya pada makan di situ atau ngopi di situ. Kita turun ke bawah, masih ada rumah-rumah warga, bongkahan-bongkahan kayu, ada tumpukan kayu bekas-bekas palet. Nah, ini belok ke kanan ini yang dulunya kita kenal sebagai SMP, Jalan Menuju SMP 21 sama SD 021, RT 9, ya, bangunan sekolah yang selama. Sekarang masih ada juga, sampai pada saat video ini dibuat ini sekarang masih ada bangunan lama, bangunan sekolah yang lamanya masih ada. Cuma sekolah yang baru sudah dipindahkan nanti di bawahnya housing karyawan PT KRN. Udah bangunannya udah jadi lebih bagus, bangunan SMP sama SD-nya. Sudah ada pos lagi security tambahan dari PT KRN. Jadi sini memang masih dikerjakan terus proses perluasan kilang dan surface facility-nya PT KRN untuk pengolahan minyak kelapa sawit. Wah, nih pertigaan atas PLTU KRN udah jadi luas banget. Ini sedang dalam proses main access road and drainage, pembuatan jalan utama untuk akses dari kampung menuju ke PT KRN. Wah, sebelah kiri ini lagi dibuka nih, baru banget dibuka. Gradernya baru selesai ngerjakan, loadernya, truk-truknya, eksanya. Bukit ini dikupas, disisakan beberapa tempat aja untuk nahanin tiang listriknya supaya tetap berdiri nih. Jadi kita turun terus, kita ambil jalan kiri ini karena jalan kanan tuh lagi dikerjain, lagi dicor, nggak bisa dipakai lewat motor maupun mobil, selalu juga lewatnya lewat kiri sini. Ini tiang listrik rawan banget nih, rawan jatuh nih, karena tanahnya pun yang dipakai nahan tuh tanah yang empuk gitu, tanah liat gini juga. Jadi ya udahlah, tunggu waktu aja tuh. Ya sebelah kiri ini ada barak pekerja sama ready mix. Nah, sebelah kanan ini adalah, nah itu yang bisa lihat, sebelah kanan tuh bangunan SMP dan SD 021 yang baru sedang melakukan penerimaan siswa baru di tahun 2021, angkatan pertama yang diterima di situ sekolah di situ, karena setelah dipindah bangunan fisiknya dari atas, dari Terkuaru LT 9 ke RT 8, ini belum ada siswanya, masih membuka di tahun ajaran baru, malah kena corona, jadi rata-rata pada WFH dan sekolah dari rumah juga kan. Oke, kita masuk di daerah Teluk Cina nih. Ini ada PT Tripatra sebelah kanan yang pagar seng warna biru udah mulai nggak aktif. Banyak kontainer yang tempat Orta Camp yang kemarin sudah diambilin, sudah dipindah karena proyek pengerjaan di dalam sudah mulai hilang lagi. Di dalam itu ada perusahaan gas, ada perusahaan galangan dan segala macam deh pokoknya perusahaan di belakang tuh, kayak di daerah Teluk Waru sana. Ya main aksesnya sih lewat sini sih, yang lebih dekat ke jalan yang enaknya. Oke, di sini di Teluk Cina kita lihat lagi ada Gang Iskandar di situ. Ada toko cahaya. Wah, ini ada orang nyiram nih. Orang-orang nyiram tuh pakai biaya mereka sendiri tuh, kan air sumur untuk supaya jalannya nggak berdebu, debunya debu parah banget. Kita lihat sendiri, setiap hari yang lewat truk besar kayak gitu pasti tanahnya pasti berdebu jalanannya. Tuh ada yang nyiram pakai truk tangki. Ini Gang P Sugio, Gang P Nusu. Masih maju lagi kita ketemu jembatan nih, jembatan yang di sebelahnya pesantren sama kuburan nih. Sebelah kiri ini ada pesantren, ada kuburan nih, pas ditanjakan situ di depan nanti ada kuburan. Masih maju terus kita, jalanannya memang masih bergelombang kayak gini ya.
Pengalamannya ya setelah menggunakan setahun ini memang agak keras sok kayaknya. Bukan agak lagi, emang keras sih, cuma ya gimana dong. Bukan soal soknya sih, ini emang ininya jalanannya parah sih. Jalanannya bukan jalanan mulus di kota yang bisa dinikmatin gitu, ini jalanannya kasar. Dan ini bergelombang dan banyak kerikilnya, intinya dapat gripnya supaya nggak terjadi kepleset-kepleset kayak zaman dulu. Emang dulu keplesetnya parah sih. Masih inget kalau maju supaya bisa gerak maju tuh ban depan sama ban belakang harus lurus. Bener-bener berat medannya di sini dulu karena masih merah tanah laterit sama tanah lempung. Kalau hujan udah beres, sudah dijamin sulit untuk jalan di sini. Truk kendaraan besar banyak yang kepleset, banyak yang nancep di tebing-tebingnya gitu gara-gara nggak bisa naik terus mundur, nggak bisa ngerem juga. Oke, masih lewat jalan ini. Nah, ini kelihatan banget ya jalanan di sebelah kiri ini banyak pohon kelapa sawit yang udah ditebangin. Bener-bener jadi tambah luas, jadi tambah lega sih. Jadi kalau dua kendaraan besar berpapasan di sini ya nggak bakal ini sih, nggak bakal kesulitan. Nah, tanjakan ini yang sekarang dilewatin ini itu paling jadi satu-satunya kendala yang masih sulit untuk dipanjat, dijalanin oleh kendaraan-kendaraan besar yang panjang itu karena memang masih agak curam di situ. Sedangkan yang di depannya PT Bes ini udah dicor, udah bagus, udah landai, nggak terlalu berat bebannya, bahkan ini enak. Tapi cuma sekitar berapa ratus meter aja sih, 200-300 meter aja nih yang dicor dari depannya PT Bes. Kita lihat kita udah habis nih jalan ceritaannya, mulai jalan rusak lagi. Di depannya ini Balai Karantina Pertanian ini juga masih kasar, masih bergelombang, masih berlubang-lubang gitu. Ya pokoknya cari kendaraan yang inilah, yang travel suspensinya shock breaker depan belakangnya panjang, biar bener-bener empuk ngeredam. Karena kalau setiap hari lewat sini dengan kondisi kayak gitu tanpa shock yang proper gitu ya, wah udah bakal ini deh, bakal kesiksa. Yang kalah bagian bodi-bodi plastik di motornya tuh, kalau memang bodinya motor plastik ya pasti tuh sambungan-sambungan ke baut-baut, ke bodinya, ke bodi plastiknya, ke rangka besinya pasti banyak bakal ada yang patah. Oke, maju lagi kita bahas siapa sih sebenarnya yang mengerjakan daerah sini, mengerjakan proses pembuatan jalan, main akses road dan segala macamnya, drainase di parit di daerah Teluk Waru, Teluk Cina sini. Sebenarnya yang mengerjakan tuh adalah gabungan dari 3 PT Apikal, yaitu KRN, Kutai Refinery Nusantara yang mengerjakan minyak kelapa sawit, penyulingan minyak kelapa sawit, dan PT Interport Galangan, ya, Interport dan PT Gunung Bayan Resources. 3 itu yang menyumbang untuk pembuatan main access road dan drainase ini. Jadi kita lihat sebelah kiri kanan sudah ada paritnya ya untuk drainase, untuk membuang luapan airnya yang dari air hujan. Nah, kita kembali lagi, sudah jalan ini udah nggak sesulit dulu, udah nyaman banget, bahkan udah diaspal ini sekitar 1 kilo, ini udah 2 kilo ini udah diaspal. Kita sampai di pertigaan di Pulau Balangnya, kita kembali ke Pulau Balang. Pulau Balang itu kilo 13 Jalan Soekarno-Hatta. Kita bisa kembali lagi ke Soekarno-Hatta, kita bisa ke kilo jauh, kita bisa kembali ke Balikpapan dari sini. Oke, sekian gitu aja. Terima kasih sudah menonton.